Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman Minty semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modul inventory. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, di sini aku akan menjelaskan secara singkat terkait dengan apa itu modul inventory. Nah, modul inventory sendiri merupakan salah satu dari banyaknya modul yang ada pada Odoo 16. Karena Odoo 16 sendiri merupakan salah satu platform ERP yang tentunya menerapkan sistem ERP yang tentunya uh, membantu sebuah perusahaan untuk melakukan ERP pada perusahaannya, yang dimana dalam ERP itu sendiri terdapat salah satu prosesnya yaitu inventory. Nah, oleh karena itu pada Odoo ada modul inventory yang merupakan tentunya bagian dari rangkaian modul-modulnya yang didesain khusus untuk mengelola persediaan dan rantai pasokan perusahaan. Modul inventory menawarkan beragam fitur untuk efektif mengelola stok barang, melacak pergerakan persediaan, dan pengoptimalan proses manajemen persediaan. Di antaranya, yang pertama adalah manajemen stok barang, yang kedua ada transaksi stok, yang ketiga ada manajemen lokasi, dan yang keempat adalah pemantauan persediaan secara real time, yang kelima ada pengelolaan kategori produk, dan yang terakhir adalah laporan dan analisis. Baik, mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan modul inventory. Mungkin apabila kurang lebihnya belum jelas, bisa teman-teman lihat di uh, deskripsi terkait dengan penjelasan modul inventory. Baik, kita masuk saja ke praktiknya. Pada kali ini kita akan melakukan create barcode label, dan kemudian yang kedua adalah melakukan proses proses pack, pick, and ship. Nah, di sini kita masuk ke dalam yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah membuat barcode label. Di sini kita sudah membuka Odoo. Odoo-nya kita sudah membuka Odoo-nya, kemudian kita tentunya ke bagian inventory, lalu kita ke bagian produk, kemudian kita ke bagian pilih salah satu produknya yang akan kita buat labelnya. Kemudian di sini pada bagian barcode-nya awal mulanya itu kosong, teman-teman. Jadi awal mulanya tidak ada isinya. Nah, di sini aku isi dengan um, internal reference-nya. Jadi aku samain dengan internal reference-nya, yang mana yang sudah teman-teman lihat di layar ya. Kemudian bisa teman-teman save. Setelah teman-teman save, bisa teman-teman lakukan print label, lalu bisa teman-teman pilih nih ukurannya berapa untuk labelnya, kemudian untuk kuantitinya seberapa banyak teman-teman ingin membuat labelnya. Nah, di sini setelah kita sudah menentukan kuantiti dan formatnya, kemudian kita lakukan confirm. Kita confirm. Setelah itu akan tercetak labelnya. Jadi nanti akan otomatis ke download labelnya, dan kita bisa buka di sini yang sudah aku buat untuk labelnya seperti ini, teman-teman. Kurang lebihnya tampilannya seperti ini, yang mana pada bagian atasnya itu merupakan nama barangnya, terus ada price atau harganya, dan yang kedua adalah kita akan melakukan step pick, pack, dan ship. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita buka ke configuration, kemudian kita ke setting terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ke bagian warehouse, kita ke bagian gudang. Nah, di sini kita centang untuk opsi multi step urutnya. Nah, awalnya secara default itu tidak dicentang, teman-teman. Nah, kita lakukan centang untuk melakukan
step yang tadi, 3 step tadi. Nah, di sini ada informasi add and customize, terus kemudian ada informasi pick, pack, dan ship for outgoing products, seperti itu. Jadi kita centang untuk mendapatkan uh, step pick, pack, dan ship-nya. Setelah itu kita lakukan save. Setelah kita save, lalu kita ke bagian warehouse, kita cek, kita ke bagian gudang kita. Lalu di sini secara default sebenarnya setelah kita tadi sudah klik atau memilih opsi multi-step rutenya, secara default pada bagian warehouse itu masih dalam satu step semua teman-teman, karena secara default yang biasa kita lakukan adalah kita memesan dan kemudian kita dikirimkan langsung saja seperti itu teman-teman. Jadi di antara di antara proses pengiriman itu yaitu dari proses pengambilan dan kemudian melakukan pengemasannya itu tidak dicantumkan teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan. Nah, kita centang bagian pack goods, send goods in output, and then deliver. Nah, itu 3 step yang mana tadi mencakup pick, pack, dan ship. Setelah itu kita save, setelah kita sudah uh, memilih 3 step itu, lalu kita kemudian kita ke bagian sales untuk melakukan order. Nah, di sini kita ke new untuk membuat pesanannya. Kita, pertamanya alurnya yaitu tentunya melakukan quotation terlebih dahulu atau melakukan penawaran. Kemudian kita untuk mempersingkat waktu, untuk biar tidak lama-lama untuk videonya, kita gunakan quotation template yang sudah ada. Untuk payment terms-nya kita pakai 15 hari, jangka waktu 15 hari, kemudian kita confirm. Lalu kemudian kita ke bagian inventory. Sebetulnya di sini kita bisa langsung saja pencet bagian delivery-nya, tapi karena kita sedang membahas modul inventory, maka yang akan kita lakukan tentunya pada modul inventory-nya itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita sudah di bagian overview inventory-nya, kemudian kita ke bagian type of operation-nya, lalu yang akan kita lakukan adalah pengambilan atau pick-nya. Nah, ini ada satu untuk diproses. Nah, tadi sesuai ya, Audi Peterson today sudah dalam status ready. Kemudian yang akan kita lakukan adalah bagian dan-nya. Kita karena demand-nya itu sebanyak 2 unit, maka yang barang yang akan kita ambil itu sebanyak 2 unit juga. Produknya yang akan kita ambil sebanyak 2 unit. Kemudian setelah itu kita lakukan validate. Lalu setelah itu kita ke bagian inventory overview-nya lagi. Kemudian setelah dilakukan pengambilan barangnya, pengambilan produknya, maka selanjutnya setelah barang itu sudah ada pada kita, yang akan kita lakukan sebelum kita mengirimnya adalah kita mengemas barang tersebut atau melakukan packaging terhadap barangnya. Nah, di sini sudah dalam status ready karena tadi kita sudah melakukan pengambilan barang, lalu kita cek terlebih dahulu, kemudian
Di sini untuk demand-nya tentunya reserve-nya itu 2 unit. Lalu tentunya karena dalam permintaannya itu adalah sebanyak 2 unit dan produk yang sudah kita ambil juga sebanyak 2 unit, maka kita melakukan packaging sebanyak 2 unit juga kita lakukan dan sebanyak 2 unit. Setelah sudah kita tadi validate, kemudian kita ke bagian inventory overview-nya lagi. Nah, setelah tadi kita sudah mengambil barangnya, kemudian barang yang kita ambil itu kita lakukan packaging atau pengemasan, kita lakukan setelah kita kemas, langkah selanjutnya tentunya kita akan mengirimkan barang tersebut. Nah, di sini kita referensinya itu nomornya tadi ya, S0031. Nah, di sini statusnya itu adalah ready untuk siap dikirimkan. Kemudian product availability-nya tentunya available karena tadi kita sudah dari step mengambil produknya sebanyak 2 unit. Karena permintaannya itu sebanyak 2 unit, maka kita melakukan pengambilan barangnya di gudang sebanyak 2 unit tentunya. Kemudian barang yang sudah kita ambil itu kita packaging, kemudian setelah kita melakukan packaging, kita lakukan pengiriman juga sesuai dengan demand dan sesuai dengan yang sudah kita packaging, yaitu sebanyak 2 unit. Lalu kemudian kita lakukan validate. Setelah melakukan validate, maka step atau langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan memiliki status yaitu berhasil semua, teman-teman. Nah, kita coba bisa cek di bagian operation, kemudian di bagian transfer. Di bagian transfer ini, mohon maaf, di bagian oh ya, kita cek di bagian sales, teman-teman, bukan di sini. Kita cek di bagian sales. Tadi di bagian sales, kemudian kita cek ya di sini sales ordernya, kemudian kita cek di sini di deliverynya 3 step tadi apakah sudah selesai semua. Nah, di sini untuk statusnya itu dan semua ya, teman-teman. Yang mana 3 step yang sudah kita lakukan tadi itu sudah selesai semua. Dan langkah terakhir adalah kita melakukan create invoice atau kita membuat fakturnya. Kemudian faktur tersebut tentunya akan kita kirimkan kepada customer, yang mana nanti customer akan melakukan konfirmasi dan customer akan melakukan register payment seperti itu. Nah, dikarenakan skenario-nya hanya sampai dengan melakukan pick, pack, dan ship, maka karena sudah selesai tadi, maka 3 step tersebut sudah selesai. Dan pada video kali ini cukup sampai dengan di sini, yang mana sebelumnya yang pertama adalah kita sudah berhasil melakukan barcode label, membuat barcode label, dan yang kedua itu adalah melakukan 3 step yaitu pick, pack, dan ship. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian informasi, bisa teman-teman koreksi dengan memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.